Sa'ad bin Abi Waqqas. Bulan November 636 Masehi, pada sebuah tempat bernama Qadisiyah, terjadi pertempuran yang akan menentukan nasib Sasanid Persia. Pasukan Persia yang diperkuat gajah-gajah perang dengan penuh percaya diri melancarkan agresivitas kepada pasukan dari Jazirah Arabia. Bukan hanya berbekal keunggulan kuantitas militer, pasukan Sasanid Persia dipimpin langsung oleh panglima tertinggi mereka, Rustum. Sedangkan pasukan Muslim dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang justru ketika itu sedang sakit sehingga tidak mampu turun langsung ke medan pertempuran. Sejarah kemudian mencatat, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memimpin pasukannya mencapai Ctesiphon, jantung kekaisaran Sasanid Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi. Ayahnya adalah Malik bin Uhaib dan ibunya Hamnah bin Sufyan. Keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Nabi Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau yang masuk Islam pada periode paling awal. Pada usianya yang ke-17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana umat Islam di masa awal, banyak yang menentang apa yang telah dilakukan oleh Sa'ad. Bahkan, ibu Sa'ad sempat melakukan mogok makan agar anaknya tersebut tidak lagi menjadi pengikut Nabi Muhammad. Namun, keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas membuat sang ibu akhirnya menghentikan aksi mogok makan. Dan kemudian, aksi mogok makan ini diulangi lagi ketika saudara Sa'ad, yaitu Amr, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Seperti Sa'ad, aksi mogok makan itu tidak menghentikan Amr sebagai Muslim. Tekanan penduduk Mekah kepada para pengikut Nabi Muhammad tidak berhenti pada hinaan atau teror psikologis. Pada suatu waktu, Sa'ad dan para sahabat mengikuti Nabi Muhammad menuju perbukitan untuk berdoa. Beberapa kaum musyrikin mengawasi mereka dengan perasaan geram. Kaum musyrikin itu kemudian melakukan penyerangan. Para sahabat, terutama Sa'ad, pada sementara waktu mampu bersabar. Provokasi kaum musyrikin membuat Sa'ad melakukan pembalasan. Akibatnya, salah satu orang musyrik terluka cukup parah. Para ahli sejarah Islam menuliskan, insiden tersebut terjadi pada tahun 614 Masehi. Selama masa-masa di Mekah, Sa'ad pernah mengalami sakit keras dan sepertinya Sa'ad merasa ajalnya telah dekat. Beliau kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Namun, Nabi Muhammad menolak hal tersebut. Rasulullah menyampaikan bahwa tidak boleh meninggalkan ahli waris tanpa harta agar tidak mengalami kesulitan hidup. Beberapa waktu kemudian, Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dari sakitnya. Pada masa hijrah, Sa'ad terlebih dahulu berangkat ke Yathrib sebelum Nabi Muhammad bersama Ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Sa'ad diperintahkan oleh Nabi Muhammad segera berangkat ke Yathrib seiring meningkatnya tekanan kaum musyrikin. Di Yathrib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seluruh kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Yathrib, kota yang ketika itu masih dilanda perang saudara berkepanjangan, perang saudara yang juga melibatkan klan-klan Yahudi Yathrib. Kedatangan Nabi Muhammad berhasil menengahi konflik tersebut melalui perjanjian bersama yang dikenal sebagai Piagam Madinah. 10 tahun berikutnya, nama Madinah resmi digunakan sebagai pengganti Yathrib. Namun juga ada riwayat yang menyebutkan nama Madinah digunakan sejak Nabi Muhammad pindah ke Yathrib. Hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat meningkatkan ketegangan dengan Mekah. Ketegangan yang akan berakibat pada beberapa kontak senjata. 9 bulan setelah hijrah, Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan tugas militer pertamanya. Memimpin 20 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak menuju Kharar, sebuah tempat yang terletak antara Al-Juhfa dengan Mekah. Dalam operasi militer skala kecil itu, Nabi Muhammad memberikan bendera perang berwarna putih. Bendera itu dibawa oleh Miqdad bin Aswad. Operasi militer ini memiliki target menyerbu karavan Quraisy yang melintas. Sayangnya, operasi tersebut gagal karena karavan Quraisy berhasil melarikan diri. Menjelang pertempuran di Lembah Badar, Sa'ad tergabung dalam tim kecil
yang dipimpin Ubaidah bin Al-Harits. Ubaidah melakukan pancingan kepada pasukan Quraisy. Termakan umpan, beberapa orang Quraisy mengejar pasukan Ubaidah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil posisi di belakang pasukan Quraisy dan melepaskan anak panah kepada mereka. Dari belakang, Sa'ad bergerak cepat dan menghujani pasukan Quraisy yang sedang mengejar Ubaidah. Beberapa orang Quraisy jatuh dan tidak bangun lagi. Mereka tidak mampu melawan serangan anak panah di belakangnya. Orang-orang Quraisy yang selamat segera melarikan diri. Sementara itu, Ubaidah dan pasukannya telah kembali ke perkemahan tanpa terluka sedikit pun. Sa'ad bin Abi Waqqas menyusul tidak lama kemudian dengan kondisi selamat. Beliau adalah seorang pemanah ulung, kemahiran yang dipelajarinya semenjak masih remaja. Sa'ad bin Abi Waqqas tercatat sebagai muslim pertama yang melepaskan anak panah dalam rangka perjuangan di jalan Allah. 2 tahun setelah hijrah, terjadi pertempuran terbuka pertama dalam skala besar antara kaum muslim melawan kaum Quraisy Mekah. Pertempuran tersebut berlangsung di sebuah lembah yang bernama Badar. Nabi Muhammad memimpin langsung pertempuran legendaris tersebut. 13 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, pasukan muslim telah berhadapan-hadapan dengan pasukan Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi bagian dari pasukan muslim yang jumlahnya hanya mencapai 313 personel, melawan kaum Quraisy yang mencapai 1000 personel. Di medan pertempuran, kemampuan memanah Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil merepotkan pasukan Quraisy. Beberapa di antaranya bahkan tidak sanggup lagi bertahan dari sergapan anak-anak panah yang dilepaskan Sa'ad. Selain kemampuannya memanah, Sa'ad juga terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ketika pasukan muslim mulai mendikte jalannya pertempuran, Sa'ad berada di barisan depan. Dalam pertempuran, Sa'ad sempat terlibat duel dengan Sa'id bin Al-As, salah satu petarung terbaik Quraisy. Duel tersebut berakhir dengan tewasnya Sa'id bin Al-As. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berhasil merebut Du'al Qutifa, pedang berharga suku Quraisy. Pedang tersebut kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Selama pertempuran di lembah Badar, Sa'ad yang turut bertarung di garis depan juga melumpuhkan 2 personel Quraisy dan menjadikannya tawanan. Namun, Sa'ad juga harus kehilangan adiknya, Umair, yang gugur dalam pertempuran. Sempat dilarang oleh Nabi Muhammad karena usianya yang masih belia, Umair bersikeras berangkat ke lembah Badar. Pertempuran tidak seimbang dari segi kuantitas itu berakhir dengan kemenangan kaum muslim. Pasca pertempuran di lembah Badar, pengaruh kaum muslim semakin meningkat di semenanjung Arabia. Setahun berikutnya, kaum muslim kembali terlibat kontak militer dengan Quraisy. Gunung Uhud akan menjadi medan pertempuran lanjutan. 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, 2 konsentrasi pasukan telah siap menerima perintah para panglimanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ditempatkan dalam pasukan pemanah yang mengambil posisi di Bukit Ar-Romah, salah satu bukit di Gunung Uhud. Di masa-masa awal pertempuran, pasukan muslim berhasil mengendalikan jalannya pertempuran. Hujan anak panah dari bukit menghentikan laju barisan depan pasukan Quraisy. Dan jalannya pertempuran berbalik arah setelah kecerobohan pasukan pemanah yang berada di atas bukit. Melihat mundurnya barisan depan pasukan Quraisy, sebagian dari mereka turun dari bukit melanggar perintah Nabi Muhammad. Pasukan Quraisy saat itu diperkuat oleh seorang ahli strategi militer, Khalid bin Walid. Memanfaatkan kecerobohan pasukan muslim, Khalid menggerakkan kavalerinya melingkari bukit untuk menyerang pasukan muslim dari belakang. Sisa pasukan pemanah yang ada di atas bukit segera mendapatkan kejutan dari kavaleri Khalid bin Walid. Unit kavaleri Khalid bin Walid berhasil memaksa mereka mundur dari Bukit Ar-Romah. Situasi yang kacau di sekitar Gunung Uhud membuat Nabi Muhammad terpisah dari pasukan utama. Namun, beberapa sahabat segera melindungi Nabi, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejarah mencatat, kemahiran Sa'ad dalam memanah banyak berperan dalam pertarungan jarak dekat, ketika beberapa sahabat menjadikan diri mereka sebagai perisai hidup demi Rasulullah. Pertempuran di Uhud itu menjatuhkan banyak korban di pihak pasukan muslim.
Quraisy Mekah bisa dikatakan memenangkan pertempuran Uhud, namun mereka tetap tidak mampu menjangkau Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas terlibat dalam semua pertempuran di era Rasulullah SAW. Setelah pertempuran Uhud, Sa'ad kembali berpartisipasi dalam perang Khandaq. Selain turun dalam medan pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu pengawal pribadi Nabi Muhammad. Baik dalam misi pertempuran atau lainnya, Sa'ad berada di dekat Nabi Muhammad. Pada masa Fatu Mekah, Sa'ad menjadi bagian parade umat Islam dari Madinah. Tahun ke-12 Hijriah, umat Islam yang dipimpin langsung Nabi Muhammad menguasai Mekah. Nyaris tidak ada pertumpahan darah kecuali perlawanan kecil yang dilancarkan kelompok Ikrimah bin Abu Jahal. Umat Islam memperlakukan para penduduk Mekah dengan sangat baik. Setelah itu, Sa'ad juga terlibat dalam pertempuran di Hunain hingga Taif. Suku-suku yang berada di sekitar Mekah melancarkan perlawanan dan terpaksa ditindak secara militer. Tahun ke-13 Hijriah, Nabi Muhammad SAW tutup usia. Wafatnya Rasulullah ini akan membuka lembaran baru ketika umat Islam tidak akan lagi didampingi oleh seorang utusan Allah. Tidak lama setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat bersepakat menunjuk Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Ujian pertama Khalifah Abu Bakar adalah munculnya sikap murtad, penolakan membayar zakat, dan nabi palsu. Pemimpin tertinggi umat Islam mengambil sikap tegas. Setelah gagal dalam pendekatan persuasif, segala bentuk pembangkangan itu ditindak dengan operasi militer yang dikenal sebagai Perang Ridha. Sa'ad bin Abi Waqqas terlibat dalam operasi militer skala besar itu. Serangkaian operasi militer yang kelak akan menjadi bekal Sa'ad bin Abi Waqqas dalam invasi ke Sasanid, Persia. Perang Ridha segera berkecamuk di penjuru Arabia. Khalifah Abu Bakar menyebar 11 kontingen pasukan ke berbagai sumber-sumber pembangkangan. Khalifah Abu Bakar mengendalikan kampanye Perang Ridha dari Zulqaisah, kawasan dekat Madinah. Terdapat beberapa pendapat mengenai keterlibatan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kampanye Perang Ridha. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Sa'ad menjadi bagian dari pasukan yang berangkat ke Zulqaisah untuk memadamkan pemberontakan si nabi palsu Tulaiha bin Khuwailid. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa Sa'ad masuk ke dalam kontingen Usama bin Zaid pada ekspedisi ke perbatasan utara Arabia. Tidak banyak catatan sejarah yang mendokumentasikan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas pasca kampanye Perang Ridha. Begitu pula pada masa awal invasi ke Syria dan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas belum terlibat dalam berbagai pertempuran awal di dua front tersebut. Di front Syria, Khalifah Abu Bakar mengirimkan 4 kontingen yang masing-masing dipimpin oleh Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin Ash, dan Syurabil bin Hasanah. Sedangkan di front Sasanid Persia, Khalid bin Walid memimpin satu-satunya kontingen. Pergerakan pasukan Muslim berhasil mengiris sisi barat dan membentuk kawasan pemisah antara Syria dan Persia. Strategi ini dilakukan untuk mencegah bersatunya pasukan Bizantium dan Sasanid. Kampanye militer di Syria ternyata tidak berjalan sebagaimana di Persia. Pergerakan 4 kontingen masih jauh dari masing-masing target. Melihat situasi tersebut, Khalifah Abu Bakar memindahkan Khalid bin Walid dari front Persia ke Syria. Khalid bin Walid menunjuk deputinya yang paling dipercaya, Musanna bin Haritha, sebagai pemimpin pasukan pada wilayah pendudukan di Persia. Ujian pertama Musanna terjadi pada pertempuran di anak sungai Eufrat, Asyurat al-Ula. Musanna berhasil mengatasi ujian pertamanya. Kavaleri yang dipimpinnya berhasil menghabisi gajah perang Persia, jenis pasukan yang Khalid bin Walid belum pernah menghadapinya. Meskipun mendapatkan kemenangan telak di anak sungai Eufrat, Musanna menyadari bahwa Persia masih terlalu tangguh. Karena itulah, setelah pertempuran Asyurat al-Ula, Musanna segera bertolak ke Madinah menemui Khalifah Abu Bakar. Di Madinah, Musanna mendapati pemimpin tertinggi umat Islam sedang berbaring sakit. Namun, Khalifah Abu Bakar saat itu memerintahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk membantu Musanna serta mengembalikan Khalid bin Walid ke front Persia setelah berhasil di Syria.
Selang beberapa hari berikutnya, Khalifah Abu Bakar tutup usia. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan menggunakan gelar Amirul Mukminin. Setelah pemakaman Khalifah Abu Bakar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera memobilisasi pasukan untuk mendukung front Persia. Sedangkan Muthanna segera kembali ke Al-Hira untuk mengantisipasi semua pergerakan Sasanid Persia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil menghimpun pasukan dalam jumlah besar. Kepemimpinan pasukan pendukung diserahkan kepada Abu Ubaid bin Mas'ud. Sementara pasukan pendukung masih dalam perjalanan, pertempuran kembali pecah di front Persia. Di kawasan Anamarik, Muthanna memimpin pasukan Muslim menghadapi serbuan Persia. Muthanna menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Pasukan Persia menderita kekalahan nyaris total di An-Namarik. Sisa pasukan mereka mundur ke Kaskar. Dalam ujian pertama bagi Abu Ubaid terjadi di Kaskar. Panglima tertinggi operasi militer front Persia, era Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dengan meyakinkan membersihkan Kaskar dan sekitarnya dari pasukan Sasanid. Namun, ujian yang lebih berat kini datang dalam pertempuran Al-Jizr atau pertempuran jembatan. Abu Ubaid gugur dalam pertempuran yang melibatkan gajah-gajah perang Persia. Gugurnya Abu Ubaid dan kekalahan telak pasukan Muslim segera direspon oleh Madinah. Amirul Mukminin pun bahkan mengambil keputusan akan memimpin langsung kampanye militer di front Persia. Namun atas usulan Abdullah bin Rauf, Amirul Mukminin mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, ditunjuklah Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu menjabat sebagai gubernur Najd. Sementara itu, tidak lama setelah pertempuran Al-Jizr, front Persia kembali bergolak di kawasan Buwaid, tepian barat Sungai Eufrat. Muthanna dan pasukannya berhasil mengatasi perlawanan Persia. Kemenangan di Buwaid ini melempangkan jalan bagi pasukan Muslim pada pertempuran-pertempuran berikutnya. Bulan Mei 636 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas telah berangkat dari Madinah menuju front Persia. Namun, belum sempat menggabungkan dua pasukan, Sa'ad telah mendengar wafatnya Muthanna bin Harithah. Pemimpin front Persia itu meninggal akibat luka-lukanya, terutama yang dialami dalam pertempuran Al-Jizr. Sebelum kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas ke tanah Persia, pasukan Muslim yang bertugas di sana telah berhasil melakukan pasifikasi di kawasan Irak Selatan. Pasukan Muslim mengambil konsentrasi di Ubala. Konsentrasi pasukan ini untuk mencegah bala bantuan yang datang dari sisi tenggara, yaitu provinsi Farsi. Pemimpin pasukan Muslim di Ubala adalah Mughirah bin Syu'bah. Beliau ditunjuk oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai pengganti Utbah bin Ghazwah yang wafat ketika berkunjung ke Madinah. Dan konsentrasi utama pasukan Muslim berada di Sharaf yang dipimpin oleh Al-Muthanna bin Harithah. Parade pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas mencapai Zarut ketika berita wafatnya Al-Muthanna datang. Zarut berjarak sekitar 70 km dari Sharaf. Sa'ad tidak segera membawa kontingennya ke Sharaf. Beberapa utusan dikirimnya ke suku-suku di perbatasan Arabia Utara untuk bergabung dalam pasukan Muslim. Respon positif datang dari Tulaiha bin Khuwailid, pemimpin Bani Asad, bekas nabi palsu yang berhasil lolos dari kampanye Perang Ridha. Membawa 7.000 personel dari sukunya, Tulaiha bergerak ke Zarut bergabung dengan kontingen Sa'ad. Suku lainnya yang turut bergabung adalah Bani Tamim. Pada bulan Juli 636 Masehi, kontingen Sa'ad bin Abi Waqqas memasuki Sharaf. Sa'ad yang kini memegang panglima tertinggi operasi militer di Persia, segera menggabungkan seluruh pasukan yang ada. Begitu pula dengan unit kavaleri Mughirah bin Syu'bah. Sebagian besar pasukan tersebut ditarik ke Sharaf. Konsentrasi pasukan Muslim yang mencapai 30.000 personel itu kemudian mengambil posisi di Qadisiyah, 35 km sebelah barat Ctesiphon. Persia tentu saja tidak tinggal diam dengan ancaman tersebut. Panglima tertinggi Kekaisaran Sasanid, Rustum, turun langsung merespon konsentrasi pasukan Muslim di Qadisiyah. Namun perang masih belum berkecamuk. Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim 12 utusan ke Istana Putih Ctesiphon menemui pemimpin tertinggi Sasanid, Kaisar Yazdegerd.
Di antara 12 utusan tersebut terdapat Mughirah bin Syu'bah, Nu'man bin Muqarrin, dan Asim bin Amr. Sebagaimana instruksi dari Amirul Mukminin, utusan yang dikirim Sa'ad mengajak Kaisar Yazdegerd memeluk Islam. Ajakan yang ditolak mentah-mentah dan penuh kemarahan oleh Yazdegerd. Dia melemparkan sekeranjang tanah dengan maksud mengejek utusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di luar dugaan, Asim bin Amr mengambil keranjang tersebut dan menyampaikan bahwa tanah Persia telah diserahkan sendiri oleh kaisarnya. Sesampainya di kamp pasukan Muslim, Sa'ad menyambut kedatangan utusannya. Keranjang berisi tanah yang dilemparkan oleh Yazdegerd itu ditanggapi Sa'ad dengan mengatakan tanah Persia telah diserahkan. Perang pun mulai mendekat ketika Rustum memimpin bala tentara Sasanid Persia keluar dari Ctesiphon. Rustum juga membawa para perwira terbaik Sasanid, Mihran, Hormuzan, Jalinus, dan Birzan berada dalam barisan pasukan Persia. Rustum yang seorang ahli nujum merasa gamang dengan sikap Kaisar Yazdegerd melemparkan sekeranjang tanah ke arah utusan pasukan Muslim. Bagi Rustum, hal tersebut merupakan petanda buruk. Pasukan Persia membangun kamp konsentrasi di sisi barat Sungai Atik, anak Sungai Eufrat. Sebuah jembatan menghubungkan kedua sisi sungai dan menjadi satu-satunya rute penyeberangan. Sebelum terjadinya pertempuran, Rustum sempat meminta kepada Sa'ad untuk mengirimkan utusan. 3 kali utusan dikirimkan oleh Sa'ad, yaitu Rabi bin Amr, Huzaifah bin Mihsan, Mughirah bin Syu'bah. Kepada 3 utusan itu, Rustum selalu bertanya tentang agama Islam. Dan jawaban dari 3 utusan Sa'ad membuat Rustum berpikir untuk menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ketika Rustum menyampaikan kepada para perwiranya agar menerima Islam, mereka semua menolaknya dengan keras dan akhirnya perang terbuka pun pecah. 16 November 636 Masehi, Qadisiyah memasuki hari pertama pertempuran yang tidak seimbang secara kuantitas. Persia berkekuatan berkali-kali lipat daripada pasukan Muslim. Pada duel pembuka, Persia harus kehilangan Hormuzan yang ditawan oleh Khalid bin Abdullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirim Hormuzan ke Madinah sebagai tawanan perang. Panglima tertinggi pasukan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak bisa turun langsung ke pertempuran karena terserang penyakit. Dari sebuah bangunan kuno Babilonia, beliau mengawasi jalannya pertempuran. Sebagai penghubung dengan rantai komando di medan pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas mempercayakan kepada Khalid bin Artafah. Pertempuran di Qadisiyah berjalan alot dan membutuhkan waktu berhari-hari. Puncak pertempuran terjadi pada hari keempat. Setelah bertempur hingga fajar, pasukan Muslim melancarkan serangan kejutan. 2 pasukan itu sebenarnya tengah didera kelelahan dalam pertempuran sebelumnya yang berlangsung hampir 24 jam. Namun, para perwira pasukan Muslim sepakat melancarkan serangan pamungkas di hari keempat. Rustum, panglima tertinggi Persia, tidak selamat pada pertempuran terakhir. Sisa-sisa pasukan Persia menyelamatkan diri melalui satu-satunya jembatan yang membentang di Sungai Atik. Perwira tinggi Persia yang selamat, Jalinus, sebisa mungkin mengevakuasi pasukannya. Dari Qadisiyah, Jalinus membawa pasukannya mundur ke Najaf. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan unit pasukan yang dipimpin Zuhro melakukan pengejaran ke Najaf. Dan Jalinus tidak selamat dari sergapan pasukan Zuhro. Kemenangan dramatis di Qadisiyah telah membuka jalan menuju pusat Persia, yaitu Ctesiphon. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya masih akan mendapatkan beberapa rintangan. Jalan bagi pasukan Muslim menuju ibu kota Kekaisaran Sasanid Persia kini semakin terbentang setelah kemenangan telak di Qadisiyah. Namun tetap saja tidak mudah. Antara Qadisiyah dan Ctesiphon terdapat unit-unit militer Sasanid yang masih terkonsentrasi dengan cukup baik. Amirul Mukminin yang telah mendapatkan kabar kemenangan dari Qadisiyah segera memerintahkan Sa'ad untuk secepatnya menjatuhkan Ctesiphon. Sa'ad bin Abi Waqqas pun merancang strategi pembuka jalan ke Ctesiphon. Pasukannya dibagi menjadi 5 kontingen. Masing-masing kontingen dipimpin oleh Zurab bin Al-Hawiyah, Abdullah bin Al-Mut'im, Syurhabil bin Asham, Khalid bin Urfala, dan Hashim bin Utbah.
Saat memerintahkan kontingen Zuro menuju Burs, membersihkan rute utama ke Ctesiphon dari unit-unit Sasanid. Kota Burs dipertahankan oleh sepasukan Persia yang dipimpin oleh Busbuhro. Kontingen Zuro yang memasuki kota telah disambut formasi tempur. Kontak senjata di Burs diawali dengan duel dua panglima. Busbuhro dan Zuro telah mengadu senjata di medan pertempuran Burs. Busbuhro terluka cukup parah dalam arena duel, namun dia sempat menyelamatkan diri. Setelah duel, dua pasukan pun dikerahkan dalam pertempuran terbuka. Tidak mampu menghadapi tekanan kontingen Zuro, pasukan Persia mundur ke kota tua Babilonia. Busbuhro yang turut dalam pergerakan mundur itu tewas akibat luka-lukanya dalam duel. Babilonia memiliki konsentrasi pasukan yang dipimpin oleh Al-Fairuzan. Persiapan segera dilakukan ketika pasukan yang mundur dari Burs berdatangan. Sementara itu, Sa'ad bin Abi Waqqas segera menyatukan kontingennya dengan kontingen Zuhra. Mereka pun mendekati kota tua Babilonia. Hasil akhir pertempuran Babilonia mudah ditebak. Pasukan Sasanid bertarung setengah hati. Mereka pun segera mundur ke Ctesiphon dan lainnya ke Nahawan. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikan Babilonia sebagai konsentrasi pasukan muslim dalam targetnya menuju Ctesiphon. Menjelang akhir tahun 636 Masehi, kontingen Zuro telah bergerak ke arah Suro dan Derkab untuk membersihkan unit-unit Persia. Awal tahun 637 Masehi, kontingen Zuro berhasil mengakhiri perlawanan Persia di kawasan Kutha. Setelah membersihkan rute menuju ibu kota Persia, kontingen pasukan muslim pun mencapai gerbang Bahurasir, sisi barat Sungai Tigris. Ibu kota Sasanid merupakan gabungan dari beberapa kota. Bahurasir merupakan kota pertahanan utama Sasanid dan diperkuat dengan benteng sekaligus artileri berat. Di belakang Bahurasir terletak bentangan Sungai Tigris. Sungai Tigris ini merupakan pertahanan alamiah yang melindungi kota Ctesiphon dari arah barat. Melihat kuatnya pertahanan Bahurasir, saat tidak melakukan serangan terbuka, kota pertahanan itu segera diblokade. Akses menuju Bahurasir benar-benar dipotong. Beberapa kawasan ditutup rapat mencegah masuknya bantuan ke dalam kota. Saat juga memerintahkan pembuatan senjata artileri berat seperti katapel. Tanpa artileri berat, pasukan muslim kesulitan menembus tembok kota Bahurasir. Didera rasa putus asa akibat pengepungan, pasukan Sasanid memutuskan keluar benteng dan memulai pertempuran. Seekor singa dilepaskan dan sempat membuat kocar-kacir kavaleri pasukan muslim. Singa yang cukup merepotkan itu akhirnya mati di tangan Hashim bin Utbah. Pertempuran terbuka langsung berkecamuk setelah Zuro berhasil memenangkan duel melawan perwira tinggi Sasanid. Namun, pasukan muslim harus kehilangan seorang perwira pentingnya. Zuro bin Hawiyah gugur dalam pertempuran yang berlangsung hingga malam. Setelah jeda pemakaman Zuro, utusan Yazdigrid datang menemui Sa'ad. Utusan tersebut menyampaikan tawaran Kaisar Persia untuk pembagian wilayah. Yazdigrid menawarkan sisi barat Sungai Tigris untuk wilayah kekuasaan muslim, sedangkan sisi timurnya tetap berada dalam kekuasaan Sasanid. Sa'ad bin Abi Waqqas menolaknya. Baginya, pasukan muslim bertempur bukan demi perebutan wilayah. Penolakan Sa'ad berujung pada evakuasi besar-besaran pasukan Sasanid dan penduduk Bahurasir. Semua jembatan dihancurkan dan seluruh perahu ditarik ke seberang timur Sungai Tigris. Esok harinya, pasukan muslim mendapati kota pertahanan Bahurasir yang telah kosong. Bulan Maret 637 Masehi, seluruh pasukan muslim dan Ctesiphon tinggal dipisahkan oleh bentangan Tigris yang lebarnya mencapai 750 meter. Dan bukan pekerjaan yang mudah untuk menyeberangi Sungai Tigris, karena pada bulan Maret, Tigris memasuki masa-masa meluap airnya. Bulan Maret 637 Masehi atau tahun ke-16 Hijriah, Sungai Tigris yang meluap merupakan satu-satunya penghalang bagi pasukan muslim untuk mencapai Ctesiphon. Melihat kondisi Tigris, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan Asim bin Amr membawa 600 personel kavaleri menuju hulu. Asim dan pasukannya mencari bagian sungai yang dangkal. Pencarian itu berhasil. Asim bin Amr memimpin 600 personel kavaleri menyeberangi Sungai Tigris. Persia tidak pernah menduga tindakan nekat pasukan muslim, yaitu menyeberangi luapan Tigris.
unit kavaleri penyergap pun menghadang pasukan asing di tengah sungai Tigris. Pertempuran sungai bukanlah keahlian bangsa Arab. Namun, sungai Tigris menjadi saksi bagaimana kavaleri penyergap Sasanid nyaris tidak tersisa dalam pertempuran tersebut. Penyergapan gagal itu membuat kontingen asing mencapai seberang timur dan membangun pertahanan. Setelah Asim bin Amr memastikan keamanan rute penyeberangan, parade kavaleri pasukan Muslim mulai melintasi sungai Tigris. Alih-alih mempertahankan ibu kota, Kaisar Yazdegerd dan pasukannya mundur ke Hulwan. Ctesiphon ditinggalkan begitu saja tanpa perlawanan. Dan pasukan Muslim melenggang dengan mudah ke jantung kekuasaan Sasanid Persia. Bulan Maret 637 Masehi, Ctesiphon resmi diambil alih oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Istana Putih atau dikenal juga sebagai Aivan Ekesra kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan sementara sekaligus basis pasukan Muslim. Saat selanjutnya memerintahkan pembangunan masjid pada bagian halaman yang cukup luas di Istana Putih. Bangsa Arab mengenal Ctesiphon dengan sebutan Al-Madain yang artinya gabungan dari beberapa kota. Dengan jatuhnya Ctesiphon, maka bangsa Arabia telah memulai era baru di tanah Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Madinah sebagai gubernur pertama provinsi kaum muslim di bekas kekuasaan Sasanid. Dalam beberapa kampanye militer lanjutan, Ctesiphon menjadi garnison atau tempat pertahanan yang tetap bagi pasukan muslim. Namun, iklim Ctesiphon yang cenderung lembab ternyata tidak cocok untuk bangsa Arab. Beberapa personel dari pasukan muslim jatuh sakit setelah menetap di bekas ibu kota Sasanid. Kondisi itu akhirnya sampai ke Madinah. Mencegah agar situasi tidak semakin memburuk, Amirul Mukminin memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas memindahkan ibu kota provinsi Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memerintahkan Salman Al-Farisi dan Hudzaifah mencari lokasi baru yang sesuai dengan iklim bangsa Arab. Pilihan jatuh ke sebuah tempat yang subur. Kelak tempat ini akan dikenal sebagai Jun Al-Kufah. Kota baru ini berjarak 170 km dari kota Baghdad modern. Selain iklimnya yang lebih sesuai dengan bangsa Arab, Kufah berada di tepian sungai Eufrat. Kota baru ini memiliki tanah yang subur dan pengairan baik. Dalam proses pembentukan kota-kota muslim di masa klasik, masjid menjadi bangunan pertama yang didirikan. Untuk menentukan lokasi pembangunan masjid, Abu Al-Haija Al-Asadi melepaskan anak panah ke berbagai penjuru. Tempat jatuhnya anak-anak panah itulah yang kemudian dijadikan sebagai batas masjid. Masjid Al-Kufah, bangunan awal dari ibu kota baru pasukan muslim di tanah Persia, masih berdiri hingga sekarang. Masjid ini akan menjadi saksi berbagai peristiwa penting, termasuk ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Setahun kemudian, Kufah secara resmi menjadi ibu kota provinsi Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur pertama dari kota pertama yang dibangun pasukan muslim di tanah Persia. Selain Kufah, kota lainnya yang dibangun adalah Basra. Dua kota ini menjadi awal hegemoni umat Islam di bekas kekaisaran Sasanid. Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada masa tersebut masih berada di Ctesiphon harus membagi konsentrasi dengan timur Persia. Secara kuantitas, bala tentara Sasanid masih cukup besar untuk melancarkan serangan balasan. Pertempuran yang harus dihadapi setelah jatuhnya Ctesiphon adalah Jalula. Kaisar Yazdegerd berhasil memobilisasi pasukan hingga 100.000 personel. Kepemimpinan pasukan dipercayakan kepada Mihran. Setelah mendapatkan instruksi Madinah, Sa'ad mengirimkan kontingen ke Jalula. Parade pasukan muslim pun mulai bergerak dari Ctesiphon menuju Jalula. Sa'ad bin Abi Waqqas mempercayakan kepemimpinan kontingen kepada Hasim ibnu Utbah. Bulan April 637 Masehi atau tahun ke-16 Hijriah, pertempuran besar berkecamuk di Jalula. Dipimpin oleh Hashim bin Utbah, pasukan muslim berhasil mengatasi perlawanan Persia yang dipimpin Mihran bin Razi. Pasca jatuhnya Ctesiphon, Sasanid masih belum menyerah untuk memulihkan supremasi mereka atas Persia. Menindaklanjuti perkembangan di Persia, Amirul Mukminin memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berada di Ctesiphon.
Pada masa-masa tersebut, Kufah masih dalam proses pembangunan. Sa'ad harus membagi konsentrasinya, pembentukan ibu kota baru, sekaligus mengatasi perlawanan Sasanid di beberapa wilayah. Serangkaian ekspedisi militer juga dikirimkan ke Tikrit dan Mosul. Ekspedisi berkekuatan 5.000 personel ini dipimpin oleh Abdullah bin Mut'am. Dan beberapa ekspedisi militer lainnya dikirimkan Khaniqin, Hulwan, Musabzan, Hid, dan Qarqisiyah. Serangkaian kampanye militer lanjutan pasca jatuhnya Ctesiphon berjalan dengan baik. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun diangkat sebagai gubernur Kufah, pemimpin resmi pertama perwakilan Madinah di tanah Persia. Kemudian, Kufah menjadi pusat komando operasi militer lanjutan di seluruh bekas wilayah kekuasaan Sasanid Persia. Namun, tidak lama kemudian, hubungan antara Kufah dengan Madinah mulai dilanda masalah. Sa'ad bin Abi Waqqas diterpa desas-desus tentang adanya skandal di lingkungan pemerintahannya. Madinah mendengar adanya keputusan Sa'ad membangun benteng di sekitar rumahnya. Konon, pembangunan benteng ini untuk melindungi rumah gubernur dari kebisingan pasar. Situasi tersebut membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimkan utusan ke Kufah. Muhammad bin Maslamah ditunjuk oleh Amirul Mukminin untuk melaksanakan tugas tersebut. Beberapa tahun berikutnya, Muhammad bin Maslamah dikirim lagi ke Kufah untuk penyelidikan lebih lanjut. Di berbagai masjid, Muhammad bin Maslamah mengumpulkan informasi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Muhammad bin Maslamah mendengar langsung bagaimana para penduduk Kufah memberikan respon positif tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, munculnya desas-desus di Kufah memaksa Amirul Mukminin menarik Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah. Hal ini dilakukan untuk menghentikan berbagai isu yang menyerang kepemimpinan Sa'ad. Posisi gubernur Kufah selanjutnya dipercayakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyampaikan wasiat kepada siapa saja penggantinya agar kelak mengembalikan posisi gubernur Kufah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasiat dari Amirul Mukminin ini dilaksanakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mengembalikan posisi gubernur Kufah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas atas Kufah di era Khalifah Utsman tidak bertahan cukup lama. Khalifah Utsman mengalihkan posisi gubernur Kufah kepada Al-Walid bin Utbah. Dalam beberapa rujukan sejarah disebutkan bahwa setelah tidak menjabat, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berdakwah hingga ke Cina. Dakwah ini menjadi bagian dalam kunjungan resmi yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kekaisaran Cina saat itu dipimpin oleh Yong Hui dari dinasti Tang. Kunjungan resmi itu berlangsung pada kisaran tahun 652 Masehi atau sekitar tahun ke-33 Hijriah. Kunjungan Sa'ad diterima dengan baik oleh Kaisar Yong Hui. Bahkan, Sa'ad bin Abi Waqqas diizinkan membangun sebuah masjid di kawasan Guangzhou. Masjid Huaiseng, masjid yang dibangun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadi bangunan muslim tertua di Cina. Masjid ini masih digunakan hingga sekarang. Sambutan baik Kaisar Cina ini tidak terlepas dari reputasi pasukan muslim yang telah mengalahkan dua imperium sekaligus, Romawi Syria dan Sasanid Persia. Dan utusan Madinah yang datang ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, mantan panglima tertinggi operasi militer di Persia, penakluk Ctesiphon. Yong Hui juga mengizinkan rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak melakukan penyembahan kepada kaisar, sebuah hal yang sebenarnya tidak lazim bagi tradisi dinasti-dinasti klasik. Beberapa catatan sejarah menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berada di Cina hingga belasan tahun lamanya untuk berdakwah. Bahkan, terdapat sumber sejarah yang menyatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berdakwah di Cina hingga akhir hayatnya, dan makam beliau berada di kawasan komplek Masjid Huaizeng. Namun, sumber-sumber sejarah yang lebih otentik menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan masa tua di Madinah. Pada kisaran 674 Masehi atau tahun ke-54 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas tutup usia. Beliau dimakamkan pada pemakaman Baqi, Madinah. Nabi Muhammad menjamin beberapa sahabatnya masuk surga, dan salah satu sahabat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas.